Ya, shalom. Selamat siang saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam acara Marketplace Fellowship. Saudara sekasih, tema kita untuk sekian lamanya adalah sukses di dunia, mati masuk surga, saudara kasih. Dan kita sudah berbicara tentang bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kita menjadi orang yang sukses. Saudara, oleh karena itu dia perlengkapi kita, dia ciptakan kita menurut rupa dan gambar dia. Kemudian dosa telah merusak rancangan Allah supaya orang saudara menjadi orang yang sukses. Tetapi Yesus memulihkan saudara kembali. Dan kita sedang masuk ke dalam tahap kedua, bagaimana Roh Kudus bekerja atas kita seperti yang Yesus janjikan, memberikan kuasa kepada kita untuk mengubah kita, mengembalikan kita kepada ciptaan yang semula untuk menjalankan tujuan Tuhan yang sesungguhnya untuk menjadi orang yang sukses. Dan Tuhan berjanji Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga, saudara. Dan kita akan masuk dalam tahap yang kedua, yaitu bagaimana mengubah karakter-karakter yang menjadikan kita sukses di dalam dunia ini. Dan juga setelah itu, setelah kita pulang ke surga, kita percaya ada tempat kita di sana, saudara. Dan dua Jumat yang lalu kita bicara tentang kasih, karakter yang paling penting menjadi dasar dari karakter-karakter yang baik. Kemudian Jumat yang lalu kita bicara tentang wisdom, kebijakan, saudara, luar biasa. Dan sekarang saudara kasih, tanpa melakukan hal yang seperti yang kita dengar siang ini, maka semuanya tidak akan terjadi apa-apa. Apa itu saudara kasih? Yaitu saudara harus melakukan sesuatu. Haleluya, saudara harus bekerja. Saudara harus punya dampak dalam hidup ini. Saudara tidak bisa diam saja untuk meraih sukses dalam dunia ini. Dan juga termasuk setelah kita dipanggil oleh Tuhan, kita percaya kita pun akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa saudara kasih? Karena man is a worker by nature. Karena manusia pada dasarnya, pada hakikatnya adalah seorang pekerja. Haleluya. Saudara, Yohanes pasal 5 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Yesus berkata demikian. Dan bukankah kita diciptakan merupakan gambar dan rupa Allah, saudara? Dan kita pun harus bekerja. Karena Amsal berkata, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, tidak bekerja dan tidak melakukan apa-apa? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Haleluya, Tuhan perintahkan itu, bangun dari tidur. Jangan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Orang-orang yang bermalasan tidak mau bekerja sedemikian, saudara kasih. Apakah yang terjadi kepada orang yang melakukan hal seperti ini? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, katanya. Haleluya. Seorang penyerbu dengan punya kekuatan yang full power, saudara, untuk menyerbu seseorang yang tidak melakukan apa-apa. Seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Haleluya. Bekerja adalah perintah, saudara. Itu harus dilakukan bagi kita. Bahkan dalam Efesus pasal 4 ayat 8, bekerja itu adalah buah dari pertobatan. Orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan telah meninggalkan manusia yang lama, saudara, bukan berarti lalu dia tidak melakukan apa-apa, menantikan akan Tuhan dalam hidupnya. Tidak. Seperti melakukan semedi atau apa, saudara kasih. Tapi Tuhan mengatakan bahwa orang yang mencuri, janganlah ia mencuri. Yang orang yang telah bertobat meninggalkan perbuatan jahatnya, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Haleluya. Hari ini kita dengar dari firman Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara telah bertobat, tinggalkan manusia yang lama, saudara harus mulai bekerja. Karena saudara harus menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan, Tuhan telah tetapkan kita, saudara, Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, Tuhan berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, setelah Tuhan memilih kita,
bukan berarti lalu kita menantikan Tuhan dalam hidup ini. Bukan sekedar itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada sesuatu yang harus saudara lakukan, yaitu bekerja. Aku telah memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Haleluya. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, betul saudara yang kasih, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa bekerja tidak ada artinya. Saudara, jika saudara punya iman lalu saudara bekerja, maka Tuhan janjikan apa yang kita minta dalam nama kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberikan kepadanya. Harus bekerja, harus punya dampak, harus berbuah, harus pergi, tidak diam saja. Harus melakukan sesuatu bagi hidup ini. Saudara yang kasih, karena apa? Karena Tuhan perintahkan kepada kita dalam Matius pasal 15, Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah terangmu bercahaya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, dengan kita bekerja, dengan kita mempunyai hidup yang berdampak, menghasilkan buah, orang bisa melihat perbuatan baik kita, bisa merasakan dampak kehidupan kita dalam bagi mereka, dan mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Itulah kesaksian bagi kita yang kasih. Saudara yang kasih, bekerjalah sungguh-sungguh seolah-olah bukan untuk manusia, bukan untuk saudara, bukan untuk keluarga. Saudara, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji atau pendapatan yang bukan bekerja di dalam kantor atau apapun, bekerja secara wirausaha, saudara, secara mandiri, tetapi bekerjalah untuk Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, saudara yang kasih, demi supaya nama Tuhan dipermuliakan, bekerjalah saudara yang kasih untuk memuliakan Tuhan. Melakukan perintah, bukan mencari kehidupan, saudara yang kasih. Haleluya, bekerjalah bukan untuk memberikan kita sebuah mata pencarian, tapi bekerjalah kita untuk memberikan kita kehidupan. Bekerjalah untuk memuliakan Tuhan. Melakukan perintah, bukan mencari kehidupan, tapi memberi hidup. Agar orang menemukan kehidupan dalam hidup kita, saudara. Dari dalam diri kita, bagi orang-orang yang telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, akan memancar air kehidupan. Haleluya. Saudara, apresiasi pujian itu datangnya dari Tuhan bagi orang-orang yang mau bekerja. Ada bagi orang-orang yang mau berdampak dalam hidup ini. Bagi orang-orang yang tidak mau diam. Dia tahu ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Matius pasal 25 ayat 21 berkata, maka Tuhan itu berkata bagi pekerja yang baik ini, saudara kasih, yang menghasilkan sesuatu yang tidak baik, tidak malas. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan, saudara kasih. Saudara, inilah yang di Tuhan sampaikan kepada kita bagi orang-orang yang bekerja sekalipun dalam hal yang sangat kecil di awalnya. Tapi Tuhan janjikan kepada dia akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadanya. Saudara, Tuhan sedang melatih saudara dari awal sampai terus menerus. Karena janji Tuhan adalah saudara akan dibawa naik dan tidak turun. Oleh karena itu setialah dari awalnya, dari tingkat yang paling bawah. Karena Tuhan berjanji untuk saudara dibawa lebih naik lagi tinggi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Oleh karena itu janganlah buat puncak, saudara yang kasih. Karena ketika saudara sudah mencapai puncak di dalam grafik kehidupan saudara, saudara akan turun kembali. Tapi biarlah Tuhan bawa terus saudara naik dan naik terus, saudara. Haleluya. Saudara akan diberikan tanggung jawab yang besar, kata Tuhan. Masuklah ke dalam pesta anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Oh, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, saudara yang kasih. Saudara, Rasul Paulus memperingatkan kepada kita bagi orang-orang yang tidak bekerja. Sangat-sangat, saudara yang kasih, keras sekali ketika Paulus bicara. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu,
Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 katanya, kami memberikan peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, karena apa? Karena di dalam Amsal, saudara kasih, seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 6 ayat 68. Hai pemalas, kita diajarkan untuk belajar. Hai pemalas, katanya. Orang yang tidak mau bekerja, pergilah kepada semut. Binatang, saudara. Kepada yang rendah, Tuhan perintahkan kita untuk belajar. Perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur dan penguasanya, ia menyediakan roti bagi musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Puji Tuhan. Haleluya, saudara kasih. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita, bukan hanya tubuh yang sehat, kemampuan, hikmat yang luar biasa, saudara kasih. Otak yang cerdas, kemampuan untuk menganalisa, memecahkan segala masalah yang kita hadapi, tangan yang berotot dan sebagai kemampuan untuk berjalan, berlari, untuk melakukan apa saja, saudara. Tuhan perintahkan apa yang diberikan oleh Tuhan itu harus jadi bermanfaat untuk banyak orang. Saudara, untuk bekerja menghasilkan buah, berdampak buat banyak orang. Dan Tuhan janjikan bagi orang-orang demikian, saudara, Tuhan akan bawa dia terus naik dan tidak turun. Dia akan menjadi berkat dan dia akan melihat kemuliaan demi kemuliaan akan dalam. Saudara, bagi orang-orang yang bekerja, Tuhan tidak izinkan kita bekerja seperti orang yang workaholic, saudara kasih. Bekerja tidak mengenal waktu. Karena Tuhan katakan, Tuhan memberkati kita ketika kita tidur, saudara yang kasih. Bukan orang yang suka tidur, saudara yang kasih, bukan. Tidur itu dalam arti sedang beristirahat. Setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup padat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi berkat dalam kehidupannya, saudara. Tuhan memberkati, oleh karena itu santailah dalam bekerja. Jangan, saudara kasih, saudara boleh fokuskan pekerjaan saudara kepada pekerjaan saudara, tapi hati saudara harus difokuskan kepada Tuhan. Orang-orang demikian adalah orang yang bekerja tanpa khawatir, tanpa beban. Dia orang yang santai, dan dia izinkan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Biarkan Tuhan juga menjadi partner kerja dia, menjadi kawan sekerja dia. Lalu lakukanlah yang terbaik, karena ada Tuhan di situ. Sebisa kita lakukan yang terbaik, lakukan itu. Apa yang kita miliki dalam hidup ini harus kita curahkan. Harus kita explore dan harus kita berikan sebebas-bebasnya. Sebanyak-banyaknya, secara full. Saudara kasih, kita curahkan setiap apa yang kita lakukan. Tidak tanggung-tanggung. Full power, saudara kasih. Perlakukan sumber-sumber daya yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, saudara, dengan setia dan bertanggung jawab. Tidak tanggung-tanggung. Secara tuntas, habis-habisan, saudara kasih. Karena ketika saudara habis-habisan, Tuhan gantikan dengan sesuatu yang baru, karena Tuhan janjikan itu kepada kita. Kemudian biarlah Tuhan mengendalikan hasil-hasilnya. Saudara, jangan putus asa dalam bekerja. Mungkin Anda sudah meraih atau belum meraih, tidak apa-apa. Itu tidak penting. Yang penting adalah setia untuk melakukannya untuk Tuhan. Dengan segala kemampuan, energi yang saudara punya. Dengan hikmat, marifat, kepandaian, kecerdasan yang saudara punya, saudara curahkan semua itu. Bagi proyek, bagi pekerjaan yang sedang saudara lakukan. Tidak penting itu berhasil atau apakah saudara sudah meraih atau belum meraih sasarannya. Tidak masalah. Yang penting ialah bahwa Anda taat dan setia untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan cara yang terbaik yang saudara ketahui. Yang terus saudara akan upgrade. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya percaya Tuhan akan terus membawa saudara naik dan tidak turun. Apa yang menjadi
tema khotbah kita. Saudara, sukses di dunia dan mati masuk surga, itu sungguh-sungguh akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara yang selanjutnya, di Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.